Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan sedikit faedah terkait dengan sengketa jual beli. Jadi ada penjual, dia punya barang, dia jual kepada pembeli, kemudian pembeli sudah membeli barang tersebut. Nah, ternyata ketika dicek, dipakai dan seterusnya itu ternyata ada aibnya. Nah, kemudian pembeli mengatakan ini aibnya itu ada ketika di tangan penjual. Sementara penjual mengatakan enggak, aibnya itu aib atau cacat yang ada pada barang tersebut terjadi karena ulah tangan pembeli ya. Ketika di tangan penjual barang itu masih bagus, barang itu masih oke. Nah, ini mereka nih berselisih nih. Nah, tertimbul atau terjadi sengketa. Mana yang kita benarkan? Klaim dari siapa yang kita benarkan? Ya, kemudian perkataan siapa yang kita benarkan. Nah, ini mungkin sering terjadi ya di tengah-tengah kita. Terjadi sengketa antara barang, antara penjual dan pembeli terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Ya. Nah, di sini ada kitab Fathul Ilahil Malik ala Umdatis Salik wa Umdatin Nasik ya halaman 440 pada pembahasan terakhir tentang bab jual beli yang berikutnya ada bab salam ya. Nah, di sini dikatakan ya, walau ja'ahu bima'ibin liyaruddahu. Kalau ada seorang itu datang dengan membawa barang yang sudah cacat atau barang yang ada cacatnya untuk dikembalikan. Nah, ya. Kemudian faqala al-ba'i'u laisa huwa alladhi bi'tukahu. Ini barang ini bukan barang yang saya jual kepada kamu. Maka siapa yang dibenarkan? Nah, dikatakan di sini suddiqal bai'u biyaminihi. Maka ini tidak ada bukti ya. Kalau ada bukti tentu enak aja atau mudah aja kita menghukumi. Ini dengan catatan kalau tidak ada bukti. Nah, itu bagaimana? Yang dibenarkan itu siapa? Nah, di sini dikatakan yang dibenarkan adalah penjual atau alba ya. Jadi penjual yang dibenarkan. Penjual tadi bilang apa? Oh, barang ini bukan barang yang saya jual kepada kamu. Ya. Nah, itu yang dibenarkan adalah penjual disertai sumpahnya. Jadi penjual bersumpah bahwa barang itu bukan barang yang dia jual kepada pembeli. Nah, kalau dalam kitab Faidul Ilahil Malik fi hali alfali Umdatis Salik wa Uqdatin Nasik, ini syarah dari kitab Umdatus Salik ini dikatakan walau ja'ahu. Nah, siapa yang datang di sini? Yang datang di sini adalah pembeli atau wakil dari pembeli. Nah, yang datang ini adalah pembeli atau wakil dari pembeli. Dia datang dengan barang yang sudah ada aibnya ya untuk dikembalikan kepada penjual. Maka penjual itu tentu mengatakan barang yang kamu bawa ini laisal ladzi ataita bihi huwal ladzi bi'tu kahu ya. Ya, bukan ya. Jadi barang yang kamu bawa ini bukan barang yang saya jual kepada kamu. Nah, ini penjual dan pembeli bersengketa siapa yang dibenarkan, maka yang dibenarkan adalah alba ya'u sudiko alba ya'u biyaminihi. Yang dibenarkan adalah penjual. Lah kenapa demikian? Di kitab Faidul Ilahil Malik dikatakan li'annal asla madal aqdu ala salamati minal aibi. Kenapa kok penjual ini yang dibenarkan? Penjual bersumpah bahwa itu bukan barang yang dia jual dan dia dibenarkan. Kenapa? Karena hukum asalnya akad itu sudah terjadi dengan barang yang tidak ada cacatnya atau barang itu selamat dari cacat, selamat dari aib. Nah, jadi kalau ada aib maka itu terjadi di tangan pembeli, bukan di tangan penjual. Nah, ya. Baik. Kemudian di sini dikatakan lagi ya, walau ikhtalafa, kalau dua orang berselisih, ya ini al-aqidan ya, dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli ya di Faiduillah dikatakan alba yang awal mushtari. Jadi yang bersengketa itu adalah pembeli dan penjual. Fi aibin yumkinu huduthuhu indal mushtari. Dua orang ini, dua pihak ini, penjual dan pembeli itu bersengketa terkait dengan cacat ya, atau aib ya, cacat yang mungkin terjadi cacat barang tersebut di sisi pembeli ya indal mushtari ya.
Kemudian faqala al-bai'u, maka penjual barang itu berkata, hadatsal aibu indaka. Aib itu terjadi ketika barang sudah di tangan kamu, kata penjual. Tapi kalau kata pembeli, waqala al-mushtari bal kana aibu indaka. Enggak, barang ini, aib ini sudah ada sejak kamu jual. Ah, ini berselisih nih. Ya, penjual mengklaim aib itu ada di tangan pembeli, pembeli mengklaim aib atau cacat barang tersebut sudah ada ketika barang masih di tangan penjual. Siapa yang kita benarkan? Siapa yang kita terima klaimnya? Maka dikatakan di sini suddiko alba ya'u biyaminihi. Penjual itu dibenarkan. Ya, kita terima klaim dari penjual biyaminihi dengan bersumpah. Jadi penjual itu bersumpah bahwa aib barang itu ada sejak di tangan pembeli, bukan di tangan penjual. Nah, ya. Nah, di Faiduillah dikatakan waqala al-mushtari bal kana aibu indaka. Kan tetapi aib itu ada di tangan engkau, ya. Maksudnya adalah ailam yahdus indi bal hadatsa indaka ayyuhal bai'. Aib ini ada sejak barang itu ada di tangan kamu wahai penjual, bukan di tangan saya. Tapi di sini dimenangkan, sekali lagi kita sampaikan yang dimenangkan adalah al bai', ya, suddiqo al bai'u, ya. Jadi yang dibenarkan atau dimenangkan adalah penjual biyaminihi dengan sumpahnya, ya, ala hasabi jawabihi li annal asla luzumul aqdi. Lah, kenapa demikian? Karena hukum asal dari akad jual beli itu adalah luzum alias mengikat kedua belah pihak. Tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak saja. Jadi intinya kalau ada sengketa antara penjual dengan pembeli bahwa suatu barang itu ada aibnya, penjual mengklaim aib barang itu ada di tangan atau terjadi di tangan pembeli, mushtari. Sementara pembeli mengklaim aib barang yang sudah dibeli, sudah diserah terimakan, itu ada sejak di tangan penjual. Maka siapa yang diterima di sini? Yang diterima adalah klaim dari penjual, alias eh, klaim dari pembeli itu ditolak. Alias aib itu ada sejak di tangan pembeli. Nah, tapi penjual klaimnya itu diterima dengan bersumpah. Demikian sedikit faedah terkait dengan sengketa jual beli. Ya, menarik ini ya. Jadi seperti itulah penjelasan dari para fuqaha mazhab Imam Asy-Syafi'i terkait dengan sengketa yang terjadi antara penjual dengan pembeli terkait barang yang ada cacat atau ada aibnya, begitu ya. Karena dalam suatu kaidah fikih itu dikatakan apa, al aslu fis sifatil aridoti al adam, hukum asal dari sifat yang baru atau ada sesuatu yang baru, ya, maka itu adalah tidak ada. Jadi hukum asal barang itu adalah selamat dari aib. Tadi udah kita sampaikan juga li annal asla madal akdu ala salamati minal aib. Jadi hukum asalnya barang yang diperjualbelikan itu terbebas dari cacat, terbebas dari aib. Sementara sifat cacat itu dianggap adam, dianggap tidak ada. Nah, ya. Sehingga sekali lagi kita sampaikan klaim dari penjual yang diterima disertai dengan sumpah. Nah, demikian semoga bermanfaat. Semoga ada manfaatnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.